Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala al-mursalin, amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak kelas 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Dan jangan lupa untuk selalu semangat di dalam menuntut ilmu. Hari ini merupakan hari terakhir pembelajaran sebelum memasuki libur bulan Ramadan, sekaligus juga libur hari raya Idul Fitri. Sebelum belajar, jangan lupa untuk selalu membaca doa. Pembelajaran kita masih berada di tema 9, yaitu Kayanya Negeriku. Dengan kita sudah memasuki subtema 3 tentang pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Dan kita hari ini akan belajar pembelajaran 1, 2, dan 3. Pembelajaran kita yang pertama adalah melakukan wawancara dengan komunitas sekolah tentang upaya pelestarian alam. Kita memiliki hak untuk menggunakan sebesar-besarnya sumber daya alam untuk mencapai kemakmuran. Namun, selain mendapatkan hak, kita juga harus melakukan kewajiban. Kamu telah mempelajari hutan yang berperan sebagai paru-paru bumi. Hutan juga menyimpan keanekaragaman hayati. Bagaimanakah cara menjaga kelestarian hutan? Cara menjaga kelestarian hutan yaitu dengan cara menerapkan sistem tebang pilih, yaitu kita menebang pohon yang memang usianya sudah siap untuk dipanen. Dan kita tidak menebang pohon yang usianya masih di bawah usia panen. Selain itu, kita juga bisa menerapkan sistem tebang tanam, yaitu jika kita telah menebang satu pohon, maka kita harus menggantikannya dengan pohon lainnya, ya, dengan cara kita menanam bibit dari pohon tersebut. Selain itu, inilah cara bagaimana kita menjaga kelestarian hutan. Melakukan penebangan pohon yang sudah tidak produktif, melindungi dan menjaga habitat yang ada di hutan, tidak mencoret-coret pohon yang ada di hutan, tidak membuang sampah sembarangan di hutan, melakukan reboisasi, mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan, mengurangi penggunaan kertas berlebihan, serta memberikan sanksi bagi penebang yang melakukan penebangan sembarangan. Setelah kalian mempelajari upaya tentang pelestarian alam, maka lakukan wawancara dengan anggota keluargamu di rumah, yaitu tentang 1. Mengapa pelestarian hewan dan tumbuhan perlu dilakukan? Kedua, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan? Tuliskan hasil wawancara dalam laporan wawancara. Tulislah dengan rapi, lengkapi dengan nama narasumber. Selanjutnya, kita akan belajari menjelaskan hewan dan tumbuhan yang dilindungi di Indonesia. Selain memiliki kekayaan alam berupa hutan, Indonesia juga kaya akan keanekaragaman hewan dan tumbuhan. Akan tetapi,
populasi manusia yang terus-menerus meningkat menyebabkan habitat hewan dan tumbuhan berkurang karena dijadikan pemukiman. Selain itu, perburuan liar juga menyebabkan kelangkaan hewan dan tumbuhan jenis tertentu. Berikut beberapa contoh hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Yang pertama ada badak Sumatera, gajah Sumatera, komodo. Adapun tumbuhan langka di Indonesia, yang pertama ada tumbuhan Rafflesia arnoldi atau lebih kita kenal sebagai bunga bangkai, anggrek hitam, dan bunga edelweiss. Setelah kita mempelajari tentang hewan dan tumbuhan di Indonesia, selanjutnya anak-anak bisa membuat poster ajakan menghemat energi dan menjelaskan tindakan penghematan energi dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran untuk berhemat energi harus dimulai dari diri sendiri. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hal tersebut adalah melalui iklan. Bentuk iklan untuk menanamkan kesadaran kepada masyarakat adalah iklan layanan masyarakat. Salah satu contoh iklan yang dapat kita buat untuk menanamkan kesadaran pada orang lain adalah membuat poster tentang ajakan menghemat energi. Pada pembuatan poster, kalian harus membuat gambar yang berhubungan dengan ajakan untuk menghemat energi. Setelah itu, warnai gambar agar terlihat menarik. Kalian juga bisa menambah tulisan singkat, misalnya, mari hemat listrik, nyalakan secukupnya, matikan selebihnya. Setelah itu, kalian bisa menambah kertas warna-warni untuk menghias. Setelah kalian membuat poster, selanjutnya kita akan masuk langsung ke pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran kedua. Menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Air merupakan salah satu sumber penghidupan yang sangat penting bagi kehidupan. Kebutuhan air semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Kita juga harus melestarikan sumber daya air agar terus dapat digunakan. Bacalah percakapan di halaman 69 dan 70. Kesimpulan apakah yang dapat kamu ambil dari percakapan tersebut? Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran ketiga. Menjelaskan contoh sumber daya energi di lingkungan sekitar. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik energi yang dihasilkan langsung ataupun energi yang dihasilkan melalui proses perubahan. Sumber energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi itu sendiri. Di antara energi yang bisa kita temui, yang pertama adalah energi matahari. Panas matahari dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, mengeringkan baju, memanaskan air, dan selain sebagainya. Cahaya matahari juga menjadi sumber energi untuk menggerakkan mobil serta pembangkit listrik melalui panel surya. Panel surya digunakan untuk menyerap energi cahaya matahari. Energi panas bumi atau geotermal. Energi geotermal digunakan untuk memanaskan air. Uap air yang dihasilkan dapat menggerakkan turbin yang terdapat pada generator sehingga generator dapat menghasilkan listrik. Energi angin.
Energi angin juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik melalui kincir angin atau turbin raksasa yang dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Energi air. Air yang mengalir dari bendungan dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin, lalu energi gerak turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Semakin deras aliran air, semakin besar listrik yang dihasilkan. Energi gelombang laut. Gerak gelombang laut yang naik turun dimanfaatkan untuk memutar turbin. Gerakan turbin pada generator dapat menghasilkan tenaga listrik. Energi biomasa. Biomasa adalah sumber energi yang berasal dari organisme atau makhluk hidup. Contohnya, kotoran hewan dan limbah pertanian. Energi biomasa dapat menghasilkan biogas yang dapat dijadikan bahan bakar. Dan terakhir, pelajaran kita melakukan wawancara tentang pelestarian sumber daya alam. Tadi di awal sudah diberikan tugas untuk melakukan wawancara. Kali ini kita akan mempelajari mengenai kegiatan, kemudian apakah sifat kegiatan tersebut baik atau buruk dan apa sih pengaruhnya pada alam. Yuk kita langsung saja masuk ke materinya. Kita lihat di sini kegiatan yang pertama, misalnya adalah membuang sampah di parit. Tentu kegiatan ini memiliki sifat buruk. Mengapa? Karena pengaruh pada alam menyebabkan menyumbatnya aliran air, sehingga menyebabkan air meluap ke jalan ketika hujan, dan ini dapat menyebabkan kebanjiran. Kemudian selanjutnya membuang sampah pada tempatnya. Tentu ini adalah perbuatan yang baik. Mengapa seperti itu? Karena akan menjadikan lingkungan di sekitar kita menjadi lingkungan yang bersih. Menebang pohon sembarangan. Nah, hal yang seperti ini merupakan sifat yang buruk, karena akan menyebabkan lingkungan menjadi panas dan tidak ada pohon yang dapat mencegah terjadinya banjir. Demikian pada anak-anak materi kita pada hari ini. Jika ada materi yang belum dimengerti, silakan ditanyakan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.